Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, marilah kita buka pengajian pada siang hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai agama, dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, pengajian kita pada hari ini tentu meneruskan dari apa yang kita bahas di kitab Al-Hikam ini pada pengajian yang lalu. Pada pengajian yang lalu atau beberapa pengajian yang lalu, intinya adalah mengingatkan kita sebagai manusia untuk hanya bertawajuh, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati ini nanti sudah bergantung kepada Allah, maka orientasinya itu adalah orientasi yang jauh ke depan dalam keabadian hidup di akhirat. Makanya pada pengajian yang lalu itu diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah, orang itu la tarhal min kaunin ila kaunin. Kita ini dalam hidup itu orientasinya jangan cuma berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kita dulu dari kecil ini kan berpindah yang tiada habisnya. Coba misalnya dulu masih SD, itu orang tua kita bilangnya, nah, belajar yang benar di SD. Kenapa? Kalau belajarnya benar di SD,
nilai ijazahnya bagus, nanti bisa masuk SMP negeri unggulan. Ini yang masih pernah dengar SMP negeri unggulan, itu berarti udah tua. Ya, karena itu era saya. Era sekarang tuh sekolah kalau mau unggulan itu nggak negeri. Kalau mau sekolah unggulan baik, itu harus punya apa itu? Uang, betul. Ya, SD. Itu kalau ditambahin IT, jadi mahal. Aneh itu, 2 huruf itu karomahnya luar biasa. Kalau ada SD, itu murah, Pak. Tapi kalau ditambahin SD Islam terpadu, itu ada ongkos tambahan. Ya, yang murah itu cuma satu kok. SMP IT Darul Rahman yang di Parung itu SMP yang uang bayarannya masih la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau sudah ada IT yang lain itu mahal. Dulu era saya itu dikasih tahu, walaupun saya nanti masuknya pesantren, tapi wali murid tuh bilang kepada anak-anaknya, cari nilai yang bagus di SD. Ya, dulu masih ada panas namanya, ya, jadi nilai itu diambil. Yang ngangguk-ngangguk ini generasi yang sudah pakai minyak angin kayak saya lah ya, yang terpana, yang bingung ini yang masih pakai minyak wangi ya. Ini dulu nih masuk SMP loh, kita tanya kenapa, loh iya nak, karena dengan masuk SMP negeri masa depanmu. Jadi bayangan anak SD masa depannya itu kalau masuk SMP negeri unggulan. Begitu kita masuk, apa yang kata orang tua itu masa depan, ternyata bukan yang paling depan. Dikasih tahu lagi sama orang tua itu, nah belajar ya yang bagus. Kenapa? Kalau nilainya bagus, nanti bisa masuk SMA unggulan. Dulu di Jawa Tengah itu ada SMA yang paling dicari orang bahkan dari Jakarta, namanya SMA 1 di Purwokerto itu kalau bisa masuk ke situ, itu nanti masuk ke kampus ini gampang, jaminan ini sekolahnya bagus. Maka di SMP direvisi lagi masa depannya. Kalau dua anak SD masa depannya SMP masa depannya SMA. Begitu SMA nasihatnya sama, belajar yang benar. Memang kenapa? Kalau nanti bisa masuk kampus hebat, UI, UGM, ITB, ya, yang nggak kesebut jangan tersinggung, ya kan? Masa saya nyebut nama semua kampus kan nggak jadi ngaji hikam. UI, ya, misalnya Gajah Mada, UNER di Surabaya, misalnya di era itu ya, ITB di Bandung, IPB. Nanti kalau kamu sekolah di kampus kayak gitu, untuk apa, Bu? Untuk masa depan. Nah, begitu sarjana ketemu sama masa depan, enggak, cari kerja yang benar nak, kata orang tuanya. Kenapa? Kamu sudah sarjana, mudah-mudahan dengan kesarjanaanmu. Masih ingat kan sinetron Sidul? Kenapa dulu itu sekolah? Kata bapaknya, kita ini Betawi urat susah. Ya, maka sekali-kali lah Betawi itu ada yang jadi ini, kan begitu kata Bunyamin Allahumma ghfir lahu itu kan ngomong begitu. Tapi begitu selesai kuliahnya kan masih masa depan, ternyata belum selesai. Dia pikir dengan ijazah maka dunia itu akan apa ini, tunduk. Nggak begitu, disuruh kerja lagi, kerja anaknya, selesai masa depannya. Enggak, begitu mulai sukses, rekeningnya sudah 2 digit misalnya, apa kata orang tua? Itu bukan masa depan. Cari suami, cari istri. Untuk apa? Masa depan. Lihat. Bener enggak? Nikah. Apa kata mertuanya? Apa kata orang tua kita? Sudah nak, inilah masa depan. Ada yang begitu? Enggak ada. Ya, nak ingat, kalau kemarin rezekimu segitu, kan dimakan sendirian. Sekarang dimakan berdua. Habis ini kamu nggak cuma makan nasi, makan pempes, kan begitu tak? Ya, betul tak? Ya kan, pernah kita mikirin pempes? Nggak pernah. Setelah punya anak baru kepikiran, masya Allah, ini mata anggaran besar di APBN rumah tangga gitu loh. Saya ngomong gini jangan takut nggak nikah kamu, nanti nggak nikah karena takut APBN-nya banyak ini. Lihat sih. Ini kalau kita lihat, sampai di situ ada masa depan? Nggak ada. Sudah kerja bagus, pempes terbeli. Apa kata orang tua nih? Nah, kerja yang kuat. Sekarang
Anakmu cuma minta ke mall asal main 1 jam 100.000 bahagia. Tapi nanti nak, anakmu mintanya lebih dari itu. Masa depannya tidak selesai, ya kan? Anaknya masuk SD SMP, maka yang dulu anak punya anaknya minta motor, ya kan? Masya Allah, kapan tenangnya? Nih, udah nggak usah cerita satu-satu, udah selesai ngajinya. Sampai nih anak yang tadinya anak jadi bapak, dinasihati sama bapaknya meninggal karena umur, maka anak yang asalnya anak nikah kan, ini cucu ke atas kan. Begitu nikah, orang tua sekarang ada yo yang dulu mikir anaknya, sekarang mikir cucunya. Masya Allah, bener enggak? Saya pikir dulu orang banyak bilang asal anak-anak sudah menikah maka hidup itu tenang dan selesai. Enggak, ya enggak. Maka nanti yang asalnya bapak cuma mikirin anak, sekarang mikirin anak-anaknya. Ya, Anda kalau umurnya panjang nanti mikirin anak-anak, bukan cuma anak, cucu, cicit. Mungkin kalau umurnya 200 tahun mikirin curutnya itu ke bawah. Coba lihat, bener kan? Sejatinya masa depan itu nggak ada. Nggak punya mobil, kan saya sering cerita itu. Nggak punya mobil, cita-citanya punya mobil. Apa setelah punya mobil masa depan dia enggak? Kepengen punya pesawat pribadi lah. Iya kan? Kepengen. Siapa yang nggak pengen? Saya aja kepengen betul saya punya helikopter itu. Kenapa? Mengurangi beban saya. Saya semalam itu, kemarin tuh saya betul-betul nggak tidur. Jadi saya lupa punya acara, nggak mau dibatalin. Ada acara di Jakarta MUI Munas sama ada rapat di PBNU. Saya kemarin itu jam 12 orang-orang Jumatan saya naik pesawat. Ya. Sampai di Surabaya jam 2. Setengah 3 naik mobil 6 jam ke Banyuwangi. Ya, sampai di Banyuwangi 6 jam persis. Ya, naik mobil, turun dari mobil, saya numpang mandi di rumah yang punya, ganti baju, ceramah, jam 12 malam, saya balik lagi ke Surabaya. Karena saya bilang sama yang supirnya, ini saya pagi harus di Surabaya. Taat betul. Bawa mobilnya itu lebih kencang dari Ifrit semalam. Ya kan? Itu mobil tidak pernah direm. Sampai saya tuh jadi ngeri. Saya bilang, ini nanti goyangan keras angin di pesawat, pesawatnya tidak jatuh, nabrak pohon, saya sama nabrak truk. Kenapa? Karena saking cepatnya. Begitu sampai, Masya Allah, saya berpikir hari itu, kalau punya helikopter, Masya Allah, enak betul ini. Surabaya Banyuwangi 1 jam, tidak perlu sport jantung 6 jam. Nanti kalau sudah punya helikopter, berhenti? Enggak. Ayo, ya, di kampus nih masih kelas 6 dulu, enak betul jadi dosen. Allah takdirkan jadi dosen, selesai. Enggak. Kapan jadi kaprodi? Kapan jadi dekan? Kapan jadi rektor? Jadi rektor terhormat, berhenti? Enggak. Kapan jadi menteri agama kalau di UIN? Kapan jadi menteri pendidikan kalau di UI? Begitu kan? Begitu jadi menteri, selesai. Enggak, kepengen jadi apa ini? Gue presiden, Pak Mahfud MD itu Menko Polhukam. Kepengen jadi presiden. Pak Anies sudah gubernur, bersyukur, selesai. Enggak, kepengen jadi presiden. Pak JK itu udah wapres, kepengen jadi presiden. Kamu kan juga kepengen gantiin saya di sini, kan cuma tidak berani ngomong aja, ya kan? Kapan orang ini turun dari meja, kan begitu. Ketika kamu sampai di sini, berhenti? Enggak lah. Saya baru jadi kiai pesantren, murid saya santri. Kapan saya jadi kiainya kiai? Kan begitu toh. Enggak ada. Maka kalau itu yang dikejar, hidup kita tuh capek. Enggak ada selesainya, enggak ada selesainya. Handphone, ya, handphone saya kan bagus-bagus ya, enggak pernah jelek handphone saya. Karena dikasih orang. Pertama kali kalau pegang handphone bagus, itu lecet sedikit kepikiran. Gitu loh. Hari ini nggak kepikiran kata saya. Kenapa? iPhone keluar yang baru, tunggu aja ada jamaah yang cari barokahnya saya. Itu biasa, Gus, ini kayak sering pegang handphone, sering dipakai kitab. Oh, mau selesai. Apa nanti ketika beli iPhone yang paling baru itu selesai? Enggak. Kamu juga begitu kan? Dulu ngelihat suami kan ganteng banget ya.
Iya, dan sekarang kepengen kan tuh bertambah sedikit-sedikit. Iya lah. Semua orang pasti begitu. Semua begitu. Maka kalau kita min kaunin ila kaunin nggak selesai. Tapi pesannya ilmu kawin. Kalau kita orientasinya pada Allah, maka di situ ada ketentraman dan kedamaian. Karena yang dicari cuma satu, ridhonya Allah. Begitu ridhonya Allah, itu menjadi apa ini? Adem. Maka dari itu, ini yang hari ini mau kita bahas. Untuk menjadi orang yang kayak gini, orang yang hidupnya adem, damai, bersyukur, tenang sama Allah. Itu kata Ibnu Athaillah, tidak cukup lahir dari hati dan pikirannya. Pikiran kita pintar, hati kita tunduk kepada Allah. Tapi ada yang penting satu lagi, yang kalau dijadikan satu ini ramuan, itu bisa membuat orang menjadi baik. Apa itu? As-suhbah, persahabatan. Circle-nya itu siapa? Ini sebetulnya yang nyantri di Darul Rahman ini pasti ingat. Pelajaran kelas berapa ya mutolaah itu? Kelas 3 mungkin. Yang ada bebek sama angsa ketangkep nyolong apa itu padi yang masih gak begabah yang masih di padi. Kan teman-temannya nyolong, dia nggak nyolong, wiritan, tapi sama maling gitu. Jadi maling ini yang bebek rombongan ini itu nyolongin gabah yang masih ada di padi itu loh. Yang ini nggak ikut nyolong, zikir di situ, ditangkap sama petaninya. Kata dia, maaf, saya tidak nyolong. Masih ingat? Anil mar'i la tas'al. Kalau kamu mau tahu siapa orang itu, la tas'al. Nggak usah tanya identitasnya, nggak usah tanya CV-nya. Anil mar'i la tas'al. Was'al, bacanya was'al an qarinihi. Tanya siapa temannya. Jadi kalau mau jadi perempuan solihah, istri solihah, itu pasangannya soleh. Gitu loh. Yang soleh cari istri yang solihah. Kita ini kadang-kadang kepengen punya istri yang begini. Itu istrinya orang kaya. Kita lupa. Saya kepengen Pak, istri kita glowing. Lah iya, glowing itu kan butuh modal. Kalau modalnya sehari 50.000, glowing dari mana? Ketemu Nabi Isa dulu, disuruh diusap baru istrimu glowing. Kalau istri kita glowingnya nggak bisa begitu. Ya kan, ada saldo yang menjamin ini. Gitu loh. Ini anil mar'i la tas'al wa say'an qarinihi fa innal qarina, karena semua orang itu akan terdampak suka atau tidak suka dengan apa ini? Persahabatan. Jangan pikir saya kumpul sama orang tidak baik Pak, saya tetap baik. Lah iya, baik zahirmu, batinmu belum tentu. Apa ketika kamu melihat orang bermaksiat kepada Allah depan matamu dan kamu diam? Apa hatimu tidak ingkar? Ini penting. Kalau hatimu diam saja, tidak memberikan sikap apapun, ya berarti Anda ridho kan dengan perbuatan itu. Dan kita sering Pak menjadi pengacara untuk teman kita, tapi menjadi jaksa untuk orang lain. Iya kan? Kalau teman sendiri itu dimaklumi. Kenapa? Karena circle ini. Dia melakukan sesuatu yang tidak benar secara agama. Tapi karena itu teman kita kadang-kadang diam-diam aja. Nah, ini kata Ibnu Athaillah yang nanti mengotori perjalanan panjang untuk mendapat ridho Allah. Apa hikamnya? Kata beliau, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yaduyuka ala Allahi maqaluhu. Ini supaya Anda nggak ngantuk aja. Ya, sudah berprasangka baik kepada Allah gitu. Ya biar ada ketawa kan gitu. Walaupun sudah sering ketawa juga gitu di pengajian. La tashab. Jangan sekali-kali tashab sohibun, berteman man dengan orang, kamu jangan pernah berteman. Man dengan orang la yunhiduka. Apa yunhid itu? NO, Nahdlatul Ulama. Nah, NU ini lagi bangkit rame hari-hari ini, nggak usah cari-cari di sini lah ya.
Man, orang layun hiduka, yang tidak membangkitkanmu apa hayuhu, keadaannya, wala yaduluka, dan tidak menunjukkanmu Allah, kepada Allah, maqaluhu, perkataannya. Ini dalam kata Ibnu Athaillah, kamu jangan berteman dengan orang yang keadaannya dan perkataannya tidak menunjukkan kepada Allah. Ini penting. Kita kadang-kadang ngelihat orang ingatnya duit. Ya, coba santri Darrohman tuh suka ngelihat sarung saya. Ya, kenapa? BHS semua gitu. Kenapa BHS semua? Ya karena sarungnya memang BHS, saya enggak punya yang enggak BHS. Tapi kan yang penting saya enggak tahu harganya. Kan gitu kan? Saya enggak tahu harganya, yang terima jadi gitu. Ya, kemarin BHS-nya malah ke rumah saya pabriknya, minta endosan. Ya kan? Saya dalam hati ini, hari santri itu, pabrik BHS itu datang ke sini. Terus bikin podcast. Oh iya, tapi begini, oh gampang, kata saya dalam hati. Saya gampang, asal sarung saya aman 10 tahun ke depan, gitu saya. Apa yang nggak mau saya kerjakan, gitu. Kalau melihat BHS, pas Anda sholat di belakang saya, bisa jadi ngelihat saya justru rusak sholat. Kenapa? Yang dilihat BHS, begitu sholat di belakang saya, Gus Faiz ya, Masya Allah, ini kayaknya SGF, SGE semua ini. Kan begitu toh? Begitu lihat sarung saya, yang diingat Tanah Abang. Begitu lihat sarung saya, yang diingat Ampel, bukan Sunan Ampelnya, pasar di depannya itu, gitu loh. Kholis kan begitu ngelihat saya itu ya. Kholis tuh kalau ziarah Wali Songo sama saya, nggak pernah ada ikut. Cuman nggak tahu apa yang terbayang itu Sunan Ampel, apa di sini tempat sarung-sarungnya Gus. Kan begitu aja. Lihat. Jangan pernah bersahabat kecuali dengan orang yang saat kamu melihat orang itu yunhiduka Allah, membangkitkan ingatanmu kepada Allah. Ini penting. Wala yaduluka, jangan pernah mendengar ucapan orang kecuali ucapan itu yaduluka Allah. Ini penting. Kita ini melihat sesuatu itu harus melihat Allah. Nanti hidup itu bermakna. Ini contoh nih yang paling baru. Saya gara-gara ke Banyuwangi kemarin. Itu bedanya saya dengan Anda. Yang Anda itu hikamnya di masjid, saya hikamnya itu di aspal. Gitu. Saya keluar dari tol Pasuruan tuh Probolinggo Gending gitu. Mau ke Kraksan, itu kan jalan panjang Herman Willem Dandes itu yang bangun. Itu saya ingat pelajaran SD. Pak Kiai sering banget tuh cerita, ini hebat Belanda. Yang kepikiran itu Dandes, bangun jalan dari Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur. Itu semua jalan, Anda lihat, stasiun di Jawa ini semuanya peninggalan siapa itu? Belanda. Lihat stasiun kota itu, bangunannya Masya Allah Belanda. Anehnya besinya kokoh, semennya itu Masya Allah kokoh betul, Belanda yang bangun. Jadi kalau ada jembatan ambruk sekarang, saya kepengen udah Belanda aja yang bangun, kata saya. Itu awet Belanda yang bangun. Saya di jalan raya Dendros, itu ingat hikam. Yang dilihat itu Allah, bukan jalannya apa. Saya tahu jalan raya Dendros itu dibangun dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa bangsa Indonesia. Paham saya. Dendros itu kejam. William Herman Dendels itu gubernur jenderal Hindia Belanda, itu berkuasa cuma 3 tahun, tapi penderitaan bangsa itu luar biasa dengan kerja paksa. Itu kan 1808 1811. Saya dulu hafal sejarah, Pak Kiai yang nyuruh saya, orang itu kalau mau jadi orang besar itu, ya saya jadi besar betul sekarang hari ini ya kan, karena sering maulid Nabi makan nasi kebuli, kata bapak saya, orang itu kalau mau besar itu rajin baca sejarahnya orang besar, siapapun dia, kebesarannya itu pasti ada positifnya. Nih, walaupun jahat. Dendels itu, saya jalan itu, kebayang saya. Kalau Dendels nggak punya ide itu untuk membangun di Pantura, itu kayak apa? Ini kita harus bijaksana. Gelora Bung Karno itu ketika dibangun, itu juga diprotes orang. Indonesia tidak sedang sehat-sehat waktu itu. Ya, ekonomi tidak sedang baik-baik, bangun gelora, tapi jadi kebanggaan. Monas jadi ikon. Ya,
Cuman kalau diterusin saya ngeri. Takut dianggap, oh ini sisa rezimnya Termul gitu loh. Saya membayangkan kalau tidak ada tol Trans Jawa, rasanya kita sudah nggak bisa mudik. Kenapa? Kemacetannya nggak tertanggulangi. Kalau tidak ada tol Trans Jawa, mungkin percepatan pergerakan itu nggak bisa seperti hari ini. Saya pernah ngaji di Blitar duhur, malamnya itu di pesantren Tegalrejo di Magelang. Itu sampai, kenapa? Pakai jalan tol. Jalan tol itu sekarang dirasakan, dulu dimaki-maki mungkin. Nggak butuh tol, butuhnya beras. Itu semua terjadi kayak gitu. Kalau ngelihat begitunya, nggak maju kita. Ya, nggak maju kita. Ya, semua itu pasti. Infrastruktur itu yang dikritik kan bukan idenya, nyolongnya, gitu loh. Ya, nyolongnya itu kalau aspalnya ditipisin, betonnya tapi jalannya, ide itu saya kepikiran Dendels loh. Saya bukan berarti melupakan luka panjang bangsa Indonesia karena kekejaman gubernur Hindia Belanda itu, kerja paksa yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada upah, ya, kerjanya tidak ada batasan waktu, mungkin makannya ala kadarnya, tapi idenya hebat. Dia bangun jalan raya pos itu namanya, dari Anyar sampai sana. Saya begitu mikir kayak gitu ya. Ya Allah, iya ya. Dendels ini sejahat-jahatnya yunhiduka Allah. Di mana? Bahwa kebaikan dan kemajuan itu tidak selalu hadir dari tangan yang halus. Mungkin kemajuan itu hadir dari tangan yang kejam. Pada kias yang berbeda, Hari ini saya jadi seperti ini karena saya punya guru yang suka nempelin muka orang. Hari ini saya jadi seperti ini karena saya punya guru yang rajin memaki saya, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang kepada orang, tapi sangat pantas diucapkan oleh seorang guru yang yunhiduka Allah. Itu penting. Ya, dulu generasi saya itu dibangun dengan keras. Dulu di Darul Rahman, kalau saya praktekin hari ini, bubar pondok ini. Al-Maghfurah Kiai Antung Ghazali itu pernah mukul pakai penggaris, itu pecah penggarisnya, patah penggarisnya. Benarnya saja salah, jangan tanya salahnya. Dulu kalau sudah beliau marah, itu 3 hari rasanya itu hidup di Darul Rahman itu ya apa ya, dokot alaihimul ardu bima rahubat, kata surah Al-Ahzab itu, kata surah At-Taubah itu, ya bener, negeri Indonesia itu luas. Tapi kalau Al-Maghfurlah Kiai Antung Ghazali marah, jangan marah. Beliau itu kalau keluar dari kamarnya di Darul Rahman Senopati itu jam 7 pagi. Kalau sudah mukanya, kita udah hafal, sudah mukanya begini, astagfirullah, kiamat sebentar lagi, kiamat ini kapan tuh? Iya, pasti ada yang salah. Kismul Iqlan dulu kan suka ngumumin habis maghrib itu, kalau salah enggak pakai nanti. Dulu di Senopati yang sholat tuh kadang ada orang luar, ditunjuk sama beliau itu, turun kamu, salah ikrobnya, bodoh. Dulu rasanya enggak punya muka. Khotib Jumat salah itu direvisi setelah khutbah. Pak Kiai juga dulu gitu. Ya langsung maju. Ini salah, ini Masya Allah. Bukan cuma merah muka kita. Ya kayak kepiting rebus itu kupingnya mau copot gitu ya. Tapi hari ini. Saya bacakan Fatihah. Saya bacakan doa dalam sujud panjang saya kepada Allah. Kalau bukan karena pukulan itu, kalau bukan karena makian itu, saya tidak jadi orang seperti ini. Itu namanya orang yang yunhiduka Allah. Maqaluhu itu yunhiduka Allah. Sekalipun mungkin pada masa itu kita tidak suka dan menderita, tapi hari ini kita kenang betapa jalan raya Dendels itu mengajarkan bahwa kemajuan, kemudahan, kenikmatan hari ini bahkan mungkin lahir dari orang yang tidak pernah berniat baik untuk negeri ini, tapi dia membuat satu sarana yang kebaikannya itu terasa hari ini. Yang kita perbaiki bukan idenya,
tapi kekejamannya. Yang kita rasakan hari ini dari jalan raya itu, ide membangun sesuatu yang besar itu selalu mendatangkan pro dan kontra, tetapi nanti kita lihat ujungnya. Ujungnya baik, kita katakan itu baik. Caranya yang tidak baik, makosidnya benar, wasilahnya salah, yang dikoreksi wasilahnya. Gitu loh. Jadi kalau sudah kayak gitu, semua masa lalu tuh jadi cermin yang bagus. Gitu loh. Nggak ada. Kalau ngelihat Allah, iya. Dulu kita pikir Allah ngasih dendels itu takdir buruk. Ternyata dari apa yang buruk di mata kita, itu kalau kita ngerti 100 atau 200 tahun yang akan datang, ide itu luar biasa. Coba Ciwidey itu. Siapa yang pernah ke Kawah Putih itu? Itu kan gimana caranya Belanda nemu di situ, gitu loh. Itu naik ke atas, kan pakai mobil sekarang sampai ke atas itu. Jalannya kayak gitu. Itu kan warisan Belanda. Cipanas itu, Cisarua, itu Belanda loh yang nemukan. Iya, kita 30 tahun lalu ke puncak malam-malam takut. Gitu. Belanda 100 tahun lebih dari 100 tahun yang lalu. Itu gimana caranya mapas? Mobilnya kan sederhana, gerobak bisa naik ke atas itu, sapinya baca hizib apa gitu. Lah iya toh, naik ke atas. Ini penting loh. Atas hak. Hidup itu ngelihatnya gitu. Yang dilihat itu ini menunjukkan kepada Allah atau enggak? Maka nanti kalau ngelihat apapun, yunhiduka haluhu kepada Allah, wa yadulluka qauluhu, itu berarti khairu jalisin. Pernah baca hadis kan? Ya, kiai sering cerita ya, supaya santrinya tetap sama kiai, ya kan? Dimutakan oleh hadis ini. Mathalul jalisis salih. Orang yang baik, teman yang baik itu kan kahamilil miski, kayak orang kabail miski, kayak penjual minyak wangi. Kalaupun kita nggak dapat minyaknya, kan dapat wanginya. Saya paling seneng itu kalau ke bandara internasional, kayak di Qatar, di Dubai, itu semua SPG itu minyak wangi, itu pasti nyemprotkan minyak wangi mahal di kertas. Disangkanya saya mau beli, saya lirik dulu, ini nolnya berapa ini, kan gitu kan. Kalau nolnya 2, hati-hati. Kita di luar negeri itu berapa ini? 100. Minum kopi di Kuwait 1 dinar, 2 dinar, oh cuma 2 dinar, 2 dinar Kuwait itu lebih 100.000 kata saya. Kita cuma minum kopi segini ya. Nah, disemprot, saya sering banget begitu ya, sok full aja kayak orang banyak duit aja. Oh ya maaf, tapi saya ambil 10 Pak. 10-nya tuh saya taruh di tangan saya. Masya Allah, itu orang cium tangan saya, wangi betul, nggak pakai modal, gitu, nggak pakai modal. Jadi kalau iya beneran, ya kalau mau ngaji, lupa bawa minyak wangi, mampir aja ke Sogo, ya walaupun sarungan nggak apa-apa, mampir aja. Itu sebelumnya, Pak, dicoba, saya tahu yang awet di mana, di urat nadi. Wah ini terlalu keras kata saya, jalan saya. Oh ada Pak yang lebih soft. Nah, ya. Coba kan di sini kan nggak boleh sama toh, soft di sini. Oh ini terlalu lembut kata saya. Oh ya kami cuma punya yang ini, mungkin di merek yang itu. Jalan lagi saya di dalam Sogo itu, disemprot lagi. Saya bilang ini sudah disemprot 3. Oh kalau gitu Bapak terserah di mana. Saya taruh di sini. Coba di sini. Orang yang nggak lihat saya taruh di belakang kuping saya. Masya Allah. Habis ini ketemu menteri. Wibawa saya. Kenapa? Hidungnya tahu. Wah ini parfum Paris mahal. Kan gitu. Kalau saya tadi bekas maulid Nabi gitu ya. Ya Nabi salam malaikat. Terus dikasih minyak wangi yang kayak begitu tuh. Ya, yang beli di Condet 15.000 itu begini-gini. Menterinya mabuk cium tangan saya. Bau apa ini Gus Pak? Ya, itu untungnya kita kumpul sama orang jualan minyak. Nggak dapat minyaknya. Dapat apanya? Wanginya. Itu penting. Sementara kalau kerja sama tukang las itu, kir itu dalam bahasa yang apa karat-karat begini kan, atau tukang las, ya nggak kena apinya dapat asapnya kan. Itu berlaku bukan cuma buat orang. Berlaku kata guru saya dulu waktu saya di Mesir itu. Berlaku untuk semua keadaan. Jadi keadaan apapun, selama itu mendekatkan dirimu kepada Allah, itu adalah khairu jalisin.
daripada kumpul sama kiai terus ngomongin amplop. Gue semalam ceramah rugi tahu. Loh, kok rugi ya? Iyalah, pesawatnya sekian, amplopnya segini. Ya Allah, saya dalam hati, kiai dagang juga kata saya. Ada kiai, ada pembukuannya, ada di istri saya. Jadi saya catat pemasukan pengeluaran. Saya dalam hati ini kiai apa manajer investasi kata saya. Iya tak? Atau yang nggak tahu jadi tahu. Anak kalau ngaji nggak datang kok nggak ada DP-nya. Saya jadi tahu. Saya pikir yang di DP itu Yamaha NMAX gitu. Ternyata kiai itu ada DP-nya gitu. Kalau anak pernah nggak tahu dia batalin. Begitu dia kan rugi, anak nggak nerima orang, dia nggak jadi. Jadi supaya aman kita DP-in. Datang sehari sebelumnya 80% lunas. Astagfirullahaladzim. KPR ini, sayangnya perbankan belum melihat kredit mengundang kiai, itu aja ya kan, atau pembiayaan mengundang kiai. Lihat, tapi kita melihat sesuatu tidak ada agamanya, tapi hati kita itu bisa bangkit dan optimis. Saya dulu waktu di Mesir itu suka nonton bola, Pak Kures juga suka, dan jagonya sama, MU sama Real Madrid. Jadi kalau Real Madrid itu Pak Kures tuh kalau ada Real Madrid main itu sampai sekarang nggak? Beliau masih pakai kaos Real Madrid itu, ya. Kayaknya masih punya itu yang TK dulu, terus yang apa itu macam-macam itu. Pokoknya yang putih. Dulu kalau mau Real Madrid main, itu baca Fatihah saya. Ila hadratin Nabi itu. Apa kalau lawan Barcelona itu, waduh, baca Hizbul Ikhfa itu supaya Messi nggak ngeliat bolanya. Yang satunya lagi di Inggris, di Inggris itu MU. Saya suka sama MU. Yang kalau di Italia saya suka sama Milan, AC Milan. Yang lain saya nggak suka. Nonton tuh nggak suka. Liga lain nggak, cuman Itali, Spanyol, sama Inggris. Ya, itu pun nggak semuanya saya tonton. Yang saya tonton tuh yang hebat-hebat gitu. Makanya saya kan kalau ngelihat calon itu yang mungkin menang yang saya lihat. Kalau yang kalah nggak usah dilihat gitu. Yang kalah mau ngapain dalam hidup ini kan gitu. Jadi yang dilihat tuh yang menang. Jadi MU tuh saya suka. Saya masih ingat betul. Ada sahabat saya tinggal di Mampang. Beliau mudah-mudahan masih ingat kalau nanti dikasih potongan YouTube ini. Beliau doktor tafsir di Al-Azhar. Tahun 99 itu MU main sama Bayern Munchen. Saya masih ingat tuh, 26 Mei 1999. Mungkin ada yang belum lahir. Ya kan yang hadir di sini mungkin yang belum. 99. Itu MU sama Bayern, itu jadi raksasa di negerinya. MU sudah juara, sudah menduduki puncak klasemen Liga Inggris, kemudian juara antar dua liga di Inggris, saya lupa apa namanya, tinggal satu lagi. Ya, dia dapat 3 nih. Kalau bisa juara liga yang paling bergengsi di Eropa, namanya Liga Champion. Ini MU. Lawannya ini raksasa Jerman, Bayern Munchen. Ya, kipernya itu kayak badak, kayak Hulk gitu, hebat. Oliver Kahn namanya. Ya kan? Saya masih ingat tuh, yang gitu-gitu saya ingat. Seingat saya dengan kitab itu agak mirip dikit gitu. Karena ini kata Hikam ini bukan persoalan bola, ini yunhiduka Allah. Main, saya pegang MU. Dr. Saiful Bahri itu pegang Bayern Munchen kayaknya. Ya, di TV orang Mesir kalau nonton bola, masya Allah, berisiknya ngalahin demo. Coba aja masukin YouTube, ya komentatornya yang TV-TV Mesir. Masya Allah, itu kalau nonton yang serangan jantung jangan ikut. Gitu. Itu teriaknya Masya Allah lebih dari Bung Karno ketika menggerakkan Kanevo keluar dari PBB itu orang Mesir. Jadi Masya Allah orang Mesir tuh mama bola itu komentatornya parah-parah. Saya nonton MU sama Bayern, saya baca Fatihah. Tradisi orang NU kan istighosah gitu. Sementara yang jagoin Bayern itu sebagian teman-teman yang ikut di situ itu non NU, enggak istighosah. Ya bahkan baca Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kurang apa? Allahumma sholli ala Sayyidina. Masya Allah. Saya pakai Sayyidina, tidak pakai Sayyidina. Pertarungan keras ini kata saya. Saya doa. Serius doa. MU menang ya Allah. Menit ke-6, saya stres sendiri. Ya, Mario Basler tuh cakep banget nendang. Dari depan kotak penalti itu pelanggaran, ya, Effenberg-nya Castren-Janker dijatuhkan yang botak itu, penyerangnya Bayer jatuh, ditembak nih dari sudut itu, yang nembak tuh Mario Basler. Itu keren banget, ya, kakinya tuh kaki sekolahan,
Ya, bola itu asik gitu loh, bisa belok gini. Yang itu nipunya keren banget, nipunya keren banget. Ya, karena kan biasanya ada pagar hidup tuh. Ya, itu mereka ini hebat. Saya belajar dari situ. Ternyata nendang bola itu ada iklalnya wal ibdal gitu loh. Lah iya kan ada iklalnya. Asluhu ini fasoro kan gitu. Ternyata nendang bola itu ada iklal wal ibdal. Nah, itu bedanya, Lis. Kamu nonton bola dengan saya itu bedanya di situ. Ya kan? Kita bola ditonton bola. Saya kadang-kadang nahu saya tarik-tarik. Lah iya kan nipu tuh kan. Kan yang mau nendang tuh kayaknya yang serius yang ini. Kadang-kadang dia kalaupun ini nendang, itu nggak langsung ditendang. Begitu dia nendang, pagar hidupnya itu kan lompat. Kadang-kadang 2 kali. Oh, yang ada di otak pemain depan ini, yang di depan jadi pagar hidupnya Smekel waktu itu loncat. Ya, yang satu tahu loncatnya itu enggak tinggi enggak, rendah enggak, berarti enggak aman kalau lurus. Maka dibuat nih pemain Bayern ikut jadi pagar hidup. MU-nya di sini, 2 orang Munson tuh di sini. Kenapa jadi nonton bola ini? Itu nanti cari YouTube-nya aja lah. MU sama Bayern Liga Champions Club 98-99. Itu yang pemain Bayern begitu ditendang sama Basler kabur. Maka bolanya lewat sudut gini. Sekolahan. Keren banget. Belok beneran. Kalau saya kan enggak, nendangnya ke sana, sepatunya ke sana. Masuk, waduh, saya diem banget itu. 6 menit ke-6 itu kalah MU. Sampai kapan? Nggak ada tanda-tanda menang. Malah Bayer yang hebat. 3 kali seingat saya, tendangan Bayern Munchen itu hanya kena tiang gawang di atas sekali, di sudut kanan tuh 2 kali. Yang 1 kali, yang 1 tuh masih kena tangannya Schmeichel. Saya bilang, Masya Allah, ini jagoan saya. Bukan cuma kalah ini, terhina ini kok sampai lebih dari 1 gol. Lihat, menit ke-70, saya tuh agak protes sama Ferguson, pelatihnya, Sir Alex itu. Ya, dia tarik Andy Cole. Ini penyerangnya MU, hitam, sama satunya lagi saya lupa, 2 hitam itu. David Yorks, Andy Cole. Ditarik, diganti sama pemain MU, memang hebat pada masanya, tapi udah tua. Teddy Sheringham nih, nomor 10 masuk nih. Saya bilang, kenapa yang tua yang gantiin? Ini kan kalaupun menang, kalaupun gol kan 1-1. Ada perpanjangan, ada adu penalti. Kan harus yang napasnya panjang. Kenapa? Sheringham yang masuk, kata saya. Masuk Sheringham. Nggak banyak berubah. Dia tarik satu lagi itu. Casper, siapa? Lupa saya namanya. Dia tarik, diganti penyerang Norwegia itu. Yang pernah jadi pelatihnya MU. Ole Gunnar Solskjaer itu. Masuk ini. Mulai ada hidup. Tapi saya saya nonton itu sudah dengan hati yang patah sekali. Ya Allah, nama saya Faiz kok maghrib ya Om, ya Allah, ya Allah. Teman saya udah kacau itu, udah menghina-hina itu, udah nari-nari ya 99 ya, 26 tahun yang lalu itu. Ya, ketawa-ketawa di situ. Tiba-tiba perpanjangan injury time 3 menit. Saya masih ingat banget tuh, 3 menit. Tapi saya udah nggak semangat 3 menit, mau ngapain 3 menit, kata saya. Ini bukan kesebelasan Darrochman lawan PS Jagakarsa ini. Ini Bayern Munchen, kata saya. Tiba-tiba dapat Cornel Beckham itu. Ditendang ke tengah gawang, kemelut. Ketendang sama backnya Jerman gitu. Kebuang ke depan kotak penalti, mampir di kakinya Giggs. Giggs yang hebat itu tendangannya nggak bener itu. Miring begini, tapi ada Sheringham di situ. Sheringham itu cuma ngelurusin bola, bukan nembak bola, ngelurusin. Gol 1-1. Masya Allah, saya hari itu kayak orang puasa sebulan dapat air itu. Ya astro, itu saya Masya Allah. Ya Rob, saya teriak itu orang Mesir ya. Ya Rob, Masya Allah, saya percaya ya Allah. Ya kan, Allah itu fa'alun lima yurid. Kan bagi tengah gitu. Kan setelah gol kan bagi tengah ya. Tapi kan tinggal 1,5 menit gitu loh. Mau ngapain? Wah, saya bilang perpanjangan waktu ini, nggak tahajud malam ini, kata saya. Kenapa? Istighosah ini masih panjang ini, kata saya. Tahu-tahu dapat corner lagi. Nih ya, yang jatuhin tuh back Afrika paling hebat, namanya Samuel Kafur. Itu back Bayer dari Afrika itu. Entah lupa saya namanya, temannya Samuel Eto'o yang di Barcelona dulu itu. Itu Beckham tendang. Begitu tendang, disundul sama Sheringham. Tapi nggak masuk ke gawang, miring.
ada Solskjaer di situ. Dia sontek pelan aja, sah gitu, masuk di ujung sebelah sana. Itu kan cuma nengok. Semua pemain Bayer langsung sujud sahwi, Pak. Jatuh semua itu. Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Kenapa? 86 menit. Ya, itu Omar Hisfeld, pelatihnya, itu udah seneng banget. Bahkan konon kabarnya Piala Liga Championnya itu sudah dipasangin bendera yang nadanya, yang warnanya itu sama dengan seragam Bayer, di bendera Bayer merah putih. Itu semua pendukungnya. Sementara ya di bangku itu sudah duduk semuanya itu pemain MU untuk mengatakan kalah. Dan ini Pak Lothar Matthäus itu kaptennya Bayer itu udah ditarik keluar karena udah yakin menang dia. Tapi ternyata Allah itu kalau mau membalikkan keadaan itu nggak butuh kemudian skenario ada perpanjangan waktu, ada adu penalti. Dalam 3 menit langit Camp Nou di Barcelona itu mengajarkan banyak hal kepada saya, bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah menentukan dalam bayangan kita takdir itu akan kemana, karena kita tidak pernah tahu yang baik hari ini bisa jadi jahat, yang jahat kemarin bisa jadi Allah berikan husnul khotimah. Itu saya belajar dari Bayern Munchen dan MU. Makanya saya kalau ditanya sanad ilmunya dari mana Gus? Oh saya keren. 1 dari Manchester, 1 dari Munchen. Gitu. Loh, ada kiai siapa di sana? Oh ada Kiai Sir Alex Ferguson kata saya dengan murid-muridnya yang satu Imam Sheringham dan Imam Object. Dan saya belajar dari apa ini? Bayer untuk jangan pernah jumawa dan merasa yakin bahwa apa yang ada dalam genggaman itu akan selamanya di situ. Itu hidup. Ngelihat kayak gitu sampai sekarang saya simpen kadang kalau lagi sedih itu ya kadang zikir, kadang baca Quran, kadang nonton MU sama Bayer ya. Untuk apa? Saya ngingetin sendiri tuh, Sheringham yang tua aja masih bisa kok membuat kejutan ke gawang Bayern Munchen. Yang hari itu Sheringham itu sudah redup, dia sudah tidak lagi jadi starter di Bayern Munchen, dia tidak lagi jadi awal, selalu Andy Cole yang dipasang. Tapi yang tua itu tidak berarti lemah, dan yang muda itu tidak berarti kemudian selalu kuat. Itu saya belajar dari Manchester United. Jadi mohon maaf ya, Anda boleh berbeda dengan saya pada soal MU, tapi ngaji hikam itu Anda harus akui bahwa MU memberi pelajaran buat Anda. Jadi Anda yang agak benci sama MU, kurangi sedikit kebenciannya, khawatir hikam yang ini kurang barokah gitu. Iya kan? Itu hebat betul. Saya belajar lagi nih. Kan nggak cuman kan saya bilang, saya ngefansnya sama MU sama Real Madrid. Saya belajar lagi, walaupun kali ini Real Madridnya agak curang. Tapi bukan curang yang dilihat, kan begitu. Ainur ridho an kulli aidin, kali ya. Kalau sudah cinta, ya maha benar Madrid dengan kelakuannya, kan gitu. Jauh setelah itu, sudah di Jagakarsa. Tahun 2018, tapi championnya 17-18. Nanti Anda cari ya di YouTube, gampang kok. Juventus sekarang nih lawan Real Madrid, bukan final, perempat final. Jadi kalau di champion itu kan ada laga kandang, ada laga tandang. Sekali main di Turin, Juventus di kandang Juve, sekali main di Bernabeu kandangnya Madrid. Nanti finalnya netral, kayak waktu MU dengan Bayer, itu finalnya di kandangnya Barcelona, di Camp Nou di Barcelona. Ini main pertama, saya nggak nonton, karena waktu itu saya udah ya lumayan lah ya. Saya di mimbar-mimbar sudah mulai laku lah waktu itu ya, 2017 lah. Saya nggak nonton waktu Madrid mengalahkan Juve 3-0 di Turin. Ini hebat nih. Juventus itu kalah sama Madrid di kandangnya Juve di Turin. Rasanya itu bulan April ya. Karena waktu itu menjelang Sya'ban. Apa menjelang masih Isra Mi'raj, lupa saya. Saya itu nggak nonton itu karena ngaji. Saya bilang minggu depannya saya harus nonton, kata saya, karena di Madrid, di Bernabeu, di Turin aja menang 3, apalagi di kandang
sendiri. Ya kayak saya ceramah kan, kalau di tempat lain kan saya bingung, kalau di sini nggak bingung, murid sendiri, ya kan? Saya ngapain aja dia pasti nggak berani ngomong. Kalau di tempat lain, ya sebentar amat ceramahnya, amplopnya segitu kan bahaya saya kan gitu. Kalau di sini kan tenang saya. Maka saya bilang minggu depan saya harus nonton. Qadarullah, saya ngaji di Jawa Tengah. Nih, ngaji di Jawa Tengah saya. Tapi Allah berpihak pada saya. Yang jemput itu mobilnya bagus. Ya, mobilnya bagus. SUV andalan Toyota yang harganya miliaran, saya nggak usah cerita. Saya baru tahu yang ngundang tuh orang kaya. Ya, karena waktu ketemu saya kayak orang miskin. Ternyata saya dijemput mobil yang saya mungkin 10 tahun sekali dijemput mobil kayak begitu. Orangnya itu low profile, datang ke datang ke Jagakarsa itu ya kayak pedagang buah gitu. Ternyata kaya, dijemput pakai mobil. Nah, pas pulang, kan Eropa sama sini jaraknya jauh, makanya saya jarang nonton di Indonesia. Kalau di Mesir nonton terus. Kenapa? Ya final Liga Champions itu habis sisa di Mesir, karena jaraknya dengan Eropa kan kalau asar cuma 2-3 jam gitu. Di sini kan 8 jam tengah malam. Gus, kata yang ya, setelah pulang selesai ngaji nih, Gus Faiz tadi saya kasih diajak makan, nggak mau. Sekarang aja makan ke restoran, Gus, kita cari yang bagus di Semarang nanti. Nggak usah Pak, saya bilang, saya kenyang, saya betul kenyang, saya bilang. Gus Faiz mau apa? Nggak mau apa-apa. Ini mobil gimana Gus? Oh enak, kata saya. Lebih enak lagi kalau dikasih saya Pak, saya bilang gitu kan. Oh iya Gus, ini mobil memang enak. Dia bilang kita nonton TV nggak dengar luar karena double glass, kacanya itu tebal. Jadi motor lewat tuh nggak kedengeran gitu loh. Kalau mobil saya kan motor belum lewat udah kedengeran dari jarak bunyinya. Gitu. Nah, terus saya bilang, saya lihat ke atas. Ini layar, iya. Kalau video biasa. Ada TV-nya katanya. Ada Gus. Saya punya yang nasional. Jadi kemanapun waktu itu belum populer orang pegang handphone nonton di YouTube, belum populer. Masih 2017 kok. Nah, dia bilang ini ada Gus mau nonton TV apa aja. Ini bisa pakai, dia punya alatnya. Orang kaya nggak usah saya tanya gitu ya. Kalau orang miskin kan banyak jawabannya. Kalau orang kaya itu bisa langsung nonton. Saya ingat, oh iya ya ada Madrid malam ini, kata saya. Saya tanya, ini bisa gini. Dia coba, dia ini, oh bisa, tapi agak putus, agak hidup gitu. Jadi saya kaget betul karena kedudukannya itu sudah 3-0 menang Juventus gitu loh. Ini kan balas dendam di Turin ya, Real Madrid menang 3. Sekarang di Bernabeu itu kebalik, Juve-nya yang 3 gitu loh. Karena saya nggak nonton, saya nonton ujungnya di injury time terakhir Madrid dikasih penalti, tapi penaltinya kayaknya subhat itu ya. Cuman kan Madrid nggak belajar al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun, kan dia nggak ngaji sampai situ ya kan. Dia ngaji pokoknya menang, nggak gitu loh. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Real Madrid saya ajarin al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi kalau penalti yang subhat itu jangan diambil lah gitu loh. Nah, saya dapat menang, selesai. Sampai di Jakarta saya kan penasaran gitu. Kok bisa Madrid menang kayak gitu? Kok Juve hebat betul. Jadi dari awal nih Real Madrid itu sombong, merasa sudah menang 3-0. Dia di Madrid kalah 2-0, menang 3-2. Kan agregat dihitung 2. Maka Madrid itu memang nggak ada Sergio Ramos, saya masih ingat itu. Tapi Madridnya tuh sok-sokan, sok-sokan banget gitu. Karena sok-sokan banget, akhirnya kalah 3. Saya masih ingat Mario Mandzukic itu 2, satunya Matuidi siapa gitu 3. Itu Madridnya lemes. Saya belajar dari 2 hal ini. Ya, Madridnya harus diajarin hikam, Juve-nya itu juga harus diajarin hikam. Wah, ini mau duhur masih Juventus ini, ya kan? Belum sampai ke Mekah kita ini, ya kan? Lihat, Juve itu menang 3-0. Di menit terakhir, saya lupa, dia menjatuhkan pemain Madrid di kotak penalti. Siapa? Oke. Minggu depan, pengajian depan, ente duduk sini jadi asisten saya. Urusan sepak bola. Jadi kalau saya lupa soal pemain bola, ini dia jatuh. Marquez yang jatuh ya.
jatuh di kotak penalti. Maka wasit itu nunjuk titik putih. Prit. Juventusnya nggak terima. Buffonnya ngamuk. Ngamuk ke wasit, di kartu merah. Gitu. Maka kipernya sudah bukan kiper utamanya Juve yang jaga itu. Penaltinya subhat, ya, dampaknya mazlum. Juve itu mazlum itu, ya, di kartu merah di menit terakhir. Kiper utamanya Buffon, kiper utama Italia juga, marah-marah Buffon, karena marah-marah di kartu merah. Dia kan ngomong ini nggak adil, ini nggak benar, ini. Coba Buffon ngaji hikam waktu itu sama saya, mungkin sejarah di Bernabeu akan berubah. Apa kata hikam? Buffon ini nggak ada syukur-syukurnya, gitu loh. Ijtihaduka. Wah, kalau Buffon denger ini ya, kepikiran dia ini ya. Mungkin masuk Islam, Pak. Mungkin. Kata hikam, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Apa kata hikam? Ijtihaduka, kesungguhan, fima duminalaka, untuk sesuatu yang sudah dijamin sama Allah pada takdir. Karena sebelum mainnya lo udah tahu, gitu loh. Artinya apa? Juve ini harusnya ijtihaduka fima duminalaka, hasil akhir itu jangan dipikirin. Wa taksiruka, tapi dia lalai fima tuliba minka. Apa yang diminta dari manusia? Penghambaan. Apa yang diminta manusia? Tidak berputus asa. Kalau engkau Buffon takut di menit terakhir kamu kebobolan satu, Allah sudah ngasih kamu 3 gol di Bernabeu yang mestinya itu tidak masuk akal karena kamu sudah kalah mental, kalah 3 di Turin. Paham? Pemain Juve itu begitu masuk ke Bernabeu itu kan bebannya besar. Saya harus menang 4, gitu loh. Sementara kemarin di Turin jangankan 4, saya malah kemasukan 3. Tapi Allah kalau berkehendak, kamu yang kalah 3, sekarang Allah kasih 3 nih. Kalau sudah dikasih 3, Allah yang maha itu, kalaupun penalti itu nanti masuk, kamu tunduk kepada takdirmu. Siapa tahu nanti Juve juga dapat penalti. Juve, kenapa kamu tidak belajar kepada Syekh Manchester United 99 yang di ujung itu sudah ketinggalan 1, dia bisa membalikkan keadaan. Kenapa kamu nggak ngaji arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Asik kan? Asik kan? Itu bukan tugas saya, itu tugas kamu. Nanti kamu kalau ngajar di SMA, ngajar hikam, bawa TV yang 100 in. Ajak anak SMA tuh nonton bola dulu. Saya tadi kepikiran itu sebetulnya, ya. Saya cari Fadil gitu. Kalau dipasang, tapi nanti kayaknya ada pro dan kontra. Faiz nih kiai apa? Masukkan Manchester di masjid, hikam lagi. Tapi dunia itu berubah. Kalau itu kita ajarkan di sekolah, anak-anak milenial melihat itu dulu, tarik yang itu kepada hikam, tarik yang itu kepada Quran, bawa yang itu kepada hadis, maka dia akan menerima. Tapi kalau dibacain qala Allahu ta'ala, Gen Z sekarang ngomong pasti neraka nih yang mau diomongin, pasti haram, pasti nggak boleh. Dari awal dia merasa saya ini musuhnya. Kenapa? Dikit-dikit lah ya jus. Memang dimakan. Mamnu ini. Tapi kalau kamu ajak, ayo nonton. Ya, jangan 40, jangan 90 menit. Ya nggak jadi pengajian. Kan di YouTube banyak potongannya, ya kan? Atau kamu potong-potong sendiri. Ya itu penting loh. Maka anak-anaknya nih, ya ini kayak gini nih. Jangan semuanya sekolah jadi kiai. Bersaing sama saya lagi repot, ya kan? Sekolah multimedia. Iya, nanti potongan keindahan dari dunia sepak bola. Ini kan baru cerita klub saya, belum cerita negara ini. Ya, Brazil sama Jerman belum saya ceritain ini ya. Nanti takut saya nanti diundang ke TV jadi komentator bola. Ya kan? Biasanya Gapai Kemuliaan, nanti CNN tertarik sama saya untuk ngasih komentator tentang bola. Tapi maksud saya, anak-anak tuh ajarin kayak gitu. Iya, mungkin Anda dengar saya hikam kayak gini. Anda mengatakan hebat Faiz, bisa membawa Dendels, bisa bawa bola ke sini. Tapi anak-anak SMA itu sudah jauh lebih dari itu.
Mereka lebih suka dengan melihat terlebih dahulu faktanya. Maka pesen nih Ani, anaknya, jangan kayak kamu aja. Ini pinter loh, ini Ani ini dulu saya ngajar. Tahun berapa kamu tamat? 2009. Ini nomor satunya di kelas putri nih, Ani dulu. Nilainya bagus, masuk ke UIN. Ya, nanti anakmu jangan ke Fakultas Usuluddin Syariah, suruh masuk Darul Rahmannya harus. Jadi ya paling nggak kan ada jaminan pesantren ini muridnya aman. Kan tinggal saya takut-takutin aja. Mau berkah nggak ngaji hikamnya? Itu calon angkatan berapa, ini angkatan berapa? Masuk ke DR. Enak juga ya buat pengajian kayak gini ya. Ya, alumni-alumni yang punya anak tinggal saya ancam aja satu-satu ya kan. Kamu nggak masuk ke sini berarti nggak yakin lagi sama ini, jangan ngaji hikam gitu. Nih, tapi Ani, nanti Ani, anakmu ini yang kamu bawa duduk lihat saya sekarang. Kamu harus bilang sama anakmu, nah, jangan jadi kayak Faiz. Faiz itu sebentar lagi dimakan zaman. Faiz itu sebentar lagi afa alaihi zaman. Saya tidak mungkin akan melawan zaman. Yang kita dulu belajar, setiap orang itu ada zamannya. Dan setiap zaman itu ada orangnya. Ada Bung Karno di zamannya yang hebat. Kalau Bung Karno kita nilai dengan hari ini, tentu yang terlihat kekurangannya. Tapi Bung Karno dibutuhkan pada masanya. Kalau kita melihat Presiden Soeharto, pasti dengan kacamata sekarang, dan saya merasakan bapak saya itu ditangkap Orde Baru. Nama saya Faiz itu juga bekas kekejaman Orde Baru. Yang saya bilang dulu nama saya itu bukan Faiz, dia dikata Faiz, macam-macam itu. Tapi jasanya ada, dibutuhkan di masanya mungkin iya. Oleh karena itu, lihatlah seperti itu. Nanti, zaman itu pasti punya orangnya. Kalau Pak Harto hidup hari ini, ya tentu berantakan semuanya. Sebagaimana kalau Jokowi hidup di zaman Bung Karno, bahaya juga. Ya kan? Karena hari itu butuh orasi yang menggelora untuk melawan blok barat dan blok timur. Semua orang itu pasti ada zamannya. Setua orang ada masanya. Masa saya, itu pasti akan berlalu. Berlalu dimakan zaman. Dulu saya lihat orang bisa baca kitab kuning, Masya Allah. Ya, dulu saya punya idola yang senyap. Namanya Kak Ubaidillah. Sekarang jadi duta besar Indonesia di Brunei. Saya kelas 1. Ubaidillah itu kelas 5. Beliau itu rajin sekali. Apa kelas 4 mungkin? Kalau habis duhur, dulu kelas 1 tuh ada idofahnya jam 2 siang. Kamu si idofah nggak ya? Ya, Fitiannya angkatan berapa kamu? 19. Dulu kalau selesai sekolah jam setengah 1 ya, itu anak kelas 1 kasihan banget. Mandi, makan, lari-lari, jam 2 harus di kelas. Nah, itu diantaranya kita ke kelas 1, Kak Ubay itu kan ngaji Fatumuin, tapi habis asar. Kalau Aliyah kan tidak ada, iya bener ya. Saya agak tua juga, agak lupa kadang-kadang ya. Dulu kayaknya era Darul Rahman tahun-tahun itu, Aliyah tuh nggak ada ngaji duhur ya, ngajinya asar. Tapi beliau itu kalau sebelum asar, kitab yang mau dibaca sore nanti, itu dibaca siang. Belajar dulu. Nggak ada santri kayak gini. Kalau santri sekarang mau ngaji asar, jam 2 itu sholat duhur. Doakan, Allahumma gurunya sakit. Kan begitu. Begitu gurunya, Alhamdulillah, main bola. Begitu kan nulis kamu, ya kan? Aduh, ada Rahman itu, tulis Senopati, itu main bola pakai sarung. Kok pakai sarung ya? Kata ternyata bukan soleh, gurunya nggak datang ngaji, lari model Holis ini, ya kan? Main bola lah dia di situ tahun 90-an, ingat ya. Kalau Kak Ubay itu enggak, sebelum gurunya ngajar, itu yang mau diajar dibaca. Saya yang masih kelas 1, umur 12 tahun itu, datang ke samping beliau itu, kaget saya, nggak ada harokatnya. Wah, nggak ada harokatnya aja susah kata saya bacanya, apalagi nggak ada. Saya berpikir, kapan ya saya bisa seperti itu? Maka saya ingin seperti beliau pintar baca kitab, wujudnya hari ini. Tetapi hari ini nggak cukup dengan baca kitab kayak gitu. Dulu orang baca kitab itu hebat, ditunggu ilmunya. Sekarang rajin baca kitab kuning, kadang-kadang dianggap dukun. Tamunya datang bukan minta ilmu, minta disembur gitu loh. Ini terjadi loh. Saya dulu suka, saya dulu tiap malam saya dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, itu ngajar kita di semua masjid. Ya, saya tiap minggu tuh ya, itu dulu Al-Malfurah supir saya Haji Nasir, itu tahu betul. Saya dari asar, maghrib, isya asar dulu saya ngajar kelas 6, Fatumuin, sampai sebelum maghrib. Maghrib saya ngaji. Jadi saya di masyarakat tuh ngaji kitab. Lama-lama banyak asalnya orang nanya hukum. Gus, ini begini Gus, apa hukumnya? Lama-lama nggak nanya itu. Gus, istri saya ini udah sakit 3 bulan.
Semua dokter sudah. Terus alternatif sudah, refleksi sudah, bekam sudah. Terus saya kemarin ke orang pinter, dapat isyarat suruh datang ke Gus Faiz. Masya Allah, kata saya. Dia apa ya? Pesannya suruh dibaca sholat disebut. Waduh, kata saya. Ini kata saya, kalau saya sembur, ya resikonya dua. Kalau dukun sananya tahu yang ngirim santet, nyantet saya, kata saya. Nanti dia sembuh, mati saya, kata saya, kan gitu. Oh, saya bukan bagian ini. Yang kedua, kalau nanti mujarab ludah saya, Masya Allah, kata saya, besok saya di masjid nggak ditunggu ngajinya, ditunggu mestinya murid nunggu saya kepengen denger hikam, yang datang orang bermasalah rumah tangga, kata saya nanti ya. Wah, ini kejadian. Nah, nanti coba anak-anak kita itu sekolah di Rahman, di pondok sebagai dasar. Tapi nanti ke depan suruh sekolah ya, masuk jurusannya ilmu komunikasi, multimedia. Nanti pulang enak itu kalau saya punya asisten. Cari ya semua pertandingan sepak bola dari tahun sekian ke tahun sekian yang pertandingannya unik dan menarik, potong, yang penting jadi 5 menit saja untuk saya share di Instagram saya. Masya Allah. Setelah lihat bolanya saya komentari pakai hikam, pakai hadis, itu auqa'afin nafsi, itu akan masuk ke dalam apa ini, nanti mungkin pada masanya kita bersaing itu di handphone. Ya, sekarang Anda masih suka ngaji sama saya karena mungkin kemungkinan dua. Yang pertama gaptek, ya, atau pulsanya terbatas, ya kan? Kalau nonton live-nya nanti kesedot, mendingan gue datang aja lah ke masjid, ya kan? Toh naik motor paling 20.000 ongkosnya daripada sekian kuota habis, kan bisa begitu. Ya, atau di sini ada anaknya. Ini wali santri kan mulai banyak yang curang. Asal anaknya di sini, lalu tiap ngaji hikam datang, habis ngaji ketemu anaknya, dipanggil sama keamanan. Kamu tadi kenapa ketemu bapak? Habis bapak ngaji sama Gus Faiz tadi. Nah, ini buy one get one ini ya. Dapat hikam, dapat ketemu anak. Ada yang begitu. Tapi zaman semuanya berubah. Nanti handphone tuh menjadi satu kebutuhan hidup. Ya iya toh, hidup itu berubah loh. Saya sekarang kadang sedih, nggak bisa sedekah. Kenapa nggak bisa sedekah yang kepada orang? Kadang di jalanan tuh ada orang yang butuh betul, yang menjaga. Saya kemarin tuh kayak ditampar orang. Hari apa saya lupa. Di sini panas betul. Ada orang buta tunanetra itu, dorong pakai kayak gantungan tuh, kan didorong begitu. Dia dorong saja sampai ke arah Cilandak situ. Saya parkirin mobil di situ. Saya beli sesuatu, saya mau keluar. Ya, kebetulan saya sendiri, nggak bawa driver, saya nyupir. Keluar, saya lihat dia lagi istirahat, duduk, tapi ngitung bungkusan. Maka saya seperti kebiasaan saya ajak, waduh Pak, masih banyak nih dagangannya. Iya Pak, enggak apa-apa. Ya kan, kalau kemarin saya baru keluar sejam Pak, ada yang borong. Kemarin Allah sudah borong dagangan saya. Allah mau kasih tahu sama saya, rezeki itu bukan urusan tangan. Rezeki itu tidak harus orang sehat, orang buta pun rezekinya bisa banyak. Kalau hari ini tidak laku, ya berarti Allah kan ngajarin saya sabar. Saya kayak ditampar. Ustadz kadang-kadang amplopnya tipis, ditandain masjidnya. Ini kalau ngundang gue lagi, gue bilang jadwal gue udah penuh sampai hari kiamat, kan gitu kan. Tapi kalau ngasih amplopnya gede, kadang-kadang kiai yang salah datang ke masjid itu sepi. Acaranya bukan batal kiai, minggu depan masih, masya Allah. Itu biasanya amplopnya itu luar biasa. Itu diingat orang tadi lihat, mahal betul ini kata saya. Mahal betul nih orang buta kata saya. Dan ini penting sekali. Begitu saya beli, ya karena saya mau beli gitu. Saya mau beli, saya ingat, saya nggak bawa uang. Karena kebiasaan pakai Al-Mukarram Kris itu, gitu loh. Lah iya, dulu kebiasaan pakai ATM, ya kan? Kan kasihan mereka yang loh, dulu ya sayang supir saya udah meninggal, Al-Maghfurlah Haji Nasir itu dulu supir saya itu. Itu kan nganterin saya dari TK sampai saya jadi kiai. Itu dulu kerja sama Pak Kiai Syukron itu. Ya, kerja nyapu-nyapu. Angkatannya Fitian masih tahu dia di kantor nyapu-nyapu masih ini. Istiqomah khidmah sama Pak Kiai. Masuk Darul Rahman itu 78.
meninggal 2015, saya muktamar NU di Jombang tuh beliau meninggal. Itu ikut saya dari lama. Tanya, dulu saya bilang, dulu jalan tol itu sudah bisa pakai e-money sebetulnya, tapi tidak harus. Haji Nasir bilang, Gus, kan enakan pakai e-money, tap, jangan gitu, kata saya. Kita nggak bisa sedekah, kata saya. Kenapa? Ya karena kita kalau sedekah ini kan iman kita lemah. Kalau 100.000 kan nggak kita sedekahin. Tapi kalau saya bayar uang 100.000 ke tol, kan saya punya kembalian. Waktu itu tolnya masih 7.000, 93.000. Kalau iman saya rendah 3.000 saya kasih orang. Iman saya agak lumayan 13.000, lumayanan 23, atau 50-nya masuk kantong, 43-nya kita sedekahin. Kalau kita pakai itu, benar kan? Dunia itu merubah keberagamaan kita, dan kita harus mau berubah ke sana. Jadi nanti kalau bisa, ya orang miskinnya juga punya kris di di kantongnya. Ya, kamu juga gitu, Lis. Kalau nanti jadi kiai, sorbannya itu kasih kris di sini ya. Jadi panitianya itu enak, nggak usah salam tempel. Dari jauh aja ditembak begini kiai. Oh, kiai, coba dicek ya. Udah kiai. Oh, iya, mana? Krisnya di sini ya. Kalau takut nggak sorbanan, Lis, ya pecinya aja kasih kris di sini. Jadi nanti ini Basit nih kan Imam Masjid Nabawi di mana di Tangerang. Nanti Basit tinggal gini aja, cek. Nah, dari jauh. Zaman berubah kan? Yang berubah bukan cuma itu. Kalau kita nggak sanggup, akhirnya gara-gara kris, kita jadi nggak bisa sedekah. Gitu loh. Maka saya panik tuh sama orang ini. Pak, gini. Waduh, saya waktu itu nggak bisa, Bapak punya rekening. Senyum dia. Mana punya rekening dia? Gitu. Ada orang keluar dari Alfamart itu. Memang saya di Alfamart. Ada orang keluar. Itu saya betul-betul saya tarik orang tadi. Pak, saya boleh minta tolong. Apa Pak? Saya pinjam rekening Bapak. Saya transfer dari banking saya. Bapak ini kan ada ATM nih, BCA kata saya. Tarik aja Pak. Kalaupun Bapak ATM-nya nggak BCA, ya saya kirim misalnya sekian, saya lebihkan 10.000 administrasi GI transaksinya 2.500. Dia tanya, ada apa Pak? Katanya. Oh, ini tukang kerupuk. Saya malah jadi dakwah di situ. Ya. Jadi Bapak mau? Iya, saya mau beli ini. Saya bilang, kasihan. Mau beli berapa Pak? Semuanya, kata saya. Berapa Pak? Kata dia. 500.000. Ini harganya 25. Sisanya itu kira-kira 400 sekian lah. Ya udahlah, bulatkan jadi 500.000. Gitu Pak. Transfer ke saya 250 aja. Sayang 250. Kita join. Oh iya, mudah-mudahan kita sama-sama ke surga. Kan gitu kan. Jadi kan lumayan, saya nggak serakah. Masa surga sepi nanti kalau saya sendirian. Bapak orang tadi tuh, Bapak bisa aja. Iya. Pola hidup itu juga merubah pola sedekah kita. Berubah. Orang yang kikir lebih parah lagi. Saya punya temen tuh nyalon DPR, ya, tapi nggak sesebutin, tapi susah kok disebut caranya ya. Ada satu daerah itu nggak bisa bedain, ya sama aja kayak Cinere belakang ini, Andara, ya. Tapi ini bukan kejadian bukan di Andara itu kan ada yang Jaksel, ada yang Depok. Kayak orang Ciputat dulu ngakunya Jakarta Selatan, itu sekarang Banten provinsinya. Jadi bedanya tuh nggak jelas. Saya ngaji Pak di musola maulid. Ya Allah, speakernya itu speaker hasbunallah wa ni'mal wakil. Speaker radio itu dipasang. Saya ceramah sejam, Masya Allah, kayak ceramah 3 jam suara saya. Habis. Ini gimana? Tapi kan saya tidak mungkin ngomong, saya tidak pernah bilang, oh speakernya nggak enak, nggak pernah. Saya mikir, ini kan orang memang masyarakatnya tidak punya, bukan masyarakat, memang perkampungan yang semuanya orang tidak mungkin lah beli speaker bagus kayak di Masjid Ar-Rahman, tidak mungkin. Saya tahu teman saya mau nyalon DPR, saya telepon, lo mau masuk surga nggak? Menang barokah katanya. Apa? Saya tadi ceramah di musola, speakernya jelek banget kan saya. Udah sekalian kampanye kata saya, nggak apa-apa gitu. Yang penting speakernya cakep. Sudah, saya bilang sama pengurus musola, nanti ada teman saya ke sini. Mau ngapain? Mau cari jalan menang kata saya. Sekalian dapat ridho Allah. Mau bantu naruh-naruh. Oh siap. Oh, udah. Ini musola memang senang sama saya. Isra Mi'raj ngundang saya lagi. Nanti Isra Mi'raj Gus sekalian. Oh iya, tanggal berapa? Catat, saya kan masih lama. Saya nggak pernah tanya lagi. Saya Isra Mi'raj kaget.
Loh kok speakernya masih ala subako makan ala makanan, kata saya. Teman saya ini gimana sih, kata saya. Saya Isra Mi'raj, saya mau cerita. Ini pentingnya punya teman kaya. Jadi musola Anda itu kok musolanya masih begini speakernya, saya ceramah betul-betul keringetan lagi saya. Teriak-teriak lagi nih. Wah, ini sowat suara saya ini. Pulang, saya nggak sabar itu. Sama pengurus musola diajak makan nasi uduk, saya nggak mau. Kenyang saya, kata saya. Kenyang sama kesel, kan. Saya telepon teman saya. Ya siap kan begitu kan, mau pejabat tuh siap apa, kata saya. Itu kenapa speaker nggak diganti, kata saya. Oh, yang musola itu Gus begini, katanya. Kan tim saya survei ke bawah ya, terus itu musola bukan dapil saya. Ya Allah, katanya. Semenjak kapan zakat itu ada dapilnya itu? Ya, ternyata itu bukan dapil saya, itu Jakarta. Saya kan ngalangnya Bekasi, gitunya. Ya Allah, kata saya. Saya di situ kan agama itu berubah-ubah. Dulu kan ayat tuh innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wa fi sabilillah fi dapil kan enggak ada ayatnya. Kan mutlak fi sabilillah. Kenapa fi sabilillah? Fi dapilihi gitu loh. Lihat. Berubah kan? Nah, dunia juga berubah. Nanti anak-anak ini suruh kayak gitu, nanti generasi mereka ngajinya itu pakai kayak gini. Mungkin pertandingan sepak bola, mungkin ada kejadian tertentu ya. Saya pernah ditanya orang loh, itu waktu Gunung Semeru. Saya ingat karena kemarin saya lewat Gunung Semeru yang erupsi berapa tahun yang lalu, yang ada ibu-ibu sebetulnya namanya Rumini. Itu dalam dialog imajinasi oleh banyak sastrawan itu indah banget. Jadi waktu wedus gembel itu lava panas di Pronojiwo itu, kecamatan yang paling atas di Semeru itu turun, ya menggegar luar biasa. Semua orang tuh lari menyelamatkan diri, kecuali satu Rumini. Ini suaminya, anaknya namanya Zaki kalau tidak salah. Anaknya sama suaminya itu ngajak lari, tapi dia bingung antara anak dan suami dengan ibu yang lumpuh di atas kasur. Stroke ibunya ini. Kata suaminya, ya sudahlah, relakan. Kita tidak mungkin gendong ibu. Ini suasana genting, gemuruhnya Semeru itu sudah luar biasa ya. Erupsinya itu sudah 2.000 atau 3.000 meter ke atas. Itu material panas dan batu gitu loh. Maka di tengah-tengah suasana yang genting, dia memilih bersama ibu. Kata dia nggak, ini perdebatan, itu termasuk bunuh diri, kejahatan, atau justru itu birrul walidain yang paling tinggi. Lihat, maka ketika sudah diketemukan itu memeluk ibunya di atas ranjang dan terbakar hangus karena erupsi Semeru, gunung yang paling tinggi di Jawa dengan muatan yang luar biasa. Maka terjadi kan perdebatan fikih. Orang nanya sama saya, kita nggak bahas fikihnya lah, nanti ngaji hikam yang akan datang kalau itu saya terangin fikihnya. Yang menarik itu dialog imajinasinya. Kan seakan-akan Rumini itu ada dalam kebimbangan antara menyelamatkan diri berkumpul dengan suami dan anak, atau tidak meninggalkan ibu dalam kondisi seperti itu. Dan Rumini itu hebat kan, berarti dia punya alasan. Tapi alasan ini saya nggak tahu apa dia mengatakan begitu, apa imajinasi saya. Ibu pernah membersamai saya dalam rahim ketika saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa makan, saya tidak bisa minum, hanya alaq. Hanya menempel pada dinding rahim ibu. Ibu besarkan saya sampai saya bisa seperti ini. Apakah setelah saya seperti ini, di saat ibu lumpuh di tengah gemuruh Semeru yang menakutkan, apa saya akan biarkan ibu di atas ranjang sendirian dengan bayangan dengan bayangan yang menyeramkan atas erupsi Semeru ini? Saya memilih untuk tetap memeluk ibu, kalaupun kita harus mati, tapi ibu wafat dalam pelukan dan kedamaian. Ibu tidak merasa ditinggalkan oleh siapapun, bahwa pada kondisi seperti ini ibu harus yakin tetap ada anak yang membersamai ibu, bahkan kalaupun kematian itu ada di depan matanya. Bayangkan, seandainya ini kita buat seperti film animasi dengan menggunakan Al-Mukarram AI,
Kemudian kita putar di depan anak-anak kita. Setelah itu baru sampaikan hadis ridallah fi ridal walidaini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, bahwa ada sesuatu yang tetap boleh kita lakukan kalau itu orang tua, sekalipun tidak boleh kita lakukan kalau itu bukan orang tua, karena orang tua pada kemanusiaannya sama dengan manusia lain, tapi pada haknya kepada anak itu berbeda antara orang tua dan yang bukan orang tua. Nah, ini jadi ngaji hikam kali ini itu adalah kondisi yang mendekatkan kita kepada Allah. Hari ini handphone itu kan seperti dua mata pisau. Dia bisa dipakai untuk memotong daging, tapi dia juga bisa dipakai untuk membunuh. AI itu sangat bermanfaat di tangan orang yang benar dan di tangan orang yang soleh, tapi menjadi kejahatan di tangan orang yang jahat. Jahat dan baik itu selalu bertarung. Belajar di pesantren, ngaji seperti ini, itu tidak cukup untuk membentengi anak keturunan kita dari serangan teknologi yang tentu lebih dahsyat dari hari ini. Jadi, tantangan kita itu bukan PKI, tantangan kita itu bukan komunis, tantangan kita itu bukan kekerasan. Tantangan kita adalah sesuatu yang telah menjadi kebutuhan hidup dan tidak bisa dipisahkan, tetapi di dalamnya ada madu dan ada racun. Kita tidak masuk ke sana. Saya tidak yakin dengan keadaan Islam baik-baik saja. Kalau komunis dan PKI cuma pakai kaos paluarit biar sejuta orang, saya tidak gentar seperti kegentaran saya melihat ketidakpedulian kita untuk masuk ke mana dunia ini akan menuju. Kalau nanti Pak Kiai ndak ada, orang-orang seperti guru-guru kita ndak ada, semua satu persatu orang alim, maka nanti semua orang akan ngaji di sini. Dan di sini itu bukan persoalan saya dulu berguru kepada siapa, bukan persoalan Pak Kiai alumni dari mana, persoalannya adalah algoritma. AI itu akan terus belajar. Belajar dari mana? Dari data yang ada di YouTube, dari data yang ada di Instagram, dari semua yang ada di Google. Dia belajar, dia olah, kemudian dia menjadi imam AI fi zamanihi, dan nanti semua pertanyaan itu akan dijawab dari otak AI yang belajar dari apa yang ada di media sosial. Kalau kita tidak masuk ke sana, kita tidak menambahkan ahli sunnah di sana, maka saya khawatir konten keislaman yang akan datang itu bukan lagi paham aswaja yang kita belajar dari guru-guru kita. Maka mulai besok dipetakan anak-anaknya. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi ahli IT, karena semuanya la tashab. Jangan kita dekat kecuali dengan man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka qauluhu, kecuali kepada Allah. Menunjukkan kepada Allah kita belajar hari ini, bisa dari seorang zuhud yang hebat, bisa dari ulama yang tentu tidak saya jelaskan nanti. Oh ya, ini jangan salah paham ya, kok ngaji hikam bukan contohnya Imam Ghazali. Kalau contohnya Imam Ghazali, saya nggak usah ngajarin. Anda semua sudah tahu bagaimana kondisi Imam Ghazali. Yang saya lihat Imam Ghazali itu bisa menundukkan hati saya kepada Allah. Dulu di Krapyak, saya ngeliat Kiai Najib Abdul Qadir, ya, pimpinan Krapyak sebelum yang sekarang. Itu orang alim luar biasa. Ya, hafal Quran, menjaga tradisi warisan mbah-mbahnya Kiai Munawir, orang pertama Indonesia yang bawa sanad qiraat ke negeri ini di zaman masih di bawah penjajahan Belanda. Itu dijaga sama anak cucunya Kiai Najib yang luar biasa. Itu semua orang sepakat dalam hidupnya, itu kiai yang tidak pernah menatap langit. Hidupnya itu selalu ke bawah, tidak pernah melihat ke atas. Itu setiap melihat Kiai Najib, saya melihat seperti Al-Quran itu sendiri. Dibuka dengan basmalah yang titiknya ada di bawah dan berakhir pada surah An-Nas yang titik nunnya itu ada di atas. Orang yang selalu ada di bawah itu pasti berujung ke atas. Kiai Najib itu tidak pernah populer, tidak pernah di YouTube, ada di bawah terus tenggelam dalam perkhidmatannya. Maka ini segera tambahan nutupin MU tadi, ya jangan sampai ngaji hikamnya contohnya MU. Kiai Najib itu kan belajar hikam juga. Idfin wujudaka fi ardil humul.
orang yang berkualitas itu selalu tenggelam dengan kualitasnya, kata guru saya. Sementara yang mengapung di permukaan itu tampil karena tidak pernah berbobot. Ya. Orang yang kayak saya ini tampil di mana-mana itu karena tidak ada bobotnya. Tapi orang yang punya bobot keimanan dan keilmuan, dia tenggelam dengan keasikan memikir 30 muridnya, tapi yang 30 ini jadi kiai semua. Berbeda dengan saya yang punya hawa nafsu, ingin dilihat sebagai kiai besar dengan begitu banyak murid, tanpa saya pernah tahu apakah murid yang belajar banyak itu menjadi seperti apa yang ada di hikam atau tidak. Itu penting. Ya. Tetapi kiai-kiai seperti itu sudah diakui oleh zaman. Kita perlu membawa apa yang menjadi zamannya Gen Z untuk kita katakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini sejatinya itu ada pada abjad agama. Cari tasawufnya, cari akidahnya, cari syariatnya, cari hakikatnya, cari tarekatnya, itu tidak akan keluar dari ini semua. Maka mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, kerendahan hati kita melangkahkan kaki ke Masjid Darur Rahman untuk membaca, mengaji, memahami, mengamalkan semua yang diwariskan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang diambil dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu semua ya Allah menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan niatan kita menjaga sanad, menjaga keilmuan, membuka lembaran-lembaran kitab yang ditinggalkan oleh guru-guru kita sebagai pintu yang menyambung antara bumi dengan langit. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jaga kita semua, Engkau jaga orang tua kita, Engkau jaga keluarga kita, Engkau jaga pondok pesantren, Engkau jaga orang-orang yang menjaga agamamu, Engkau jaga orang-orang yang mencintai kami semua dan orang-orang yang kami cintai. Engkau jaga ya Allah semua orang yang kami masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kami. Jaga semua ya Allah dengan rahmat dan ridhomu, dan hantarkan kita pun kepada rahmat dan ridhomu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.